الآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa dalam Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita dalam majelis ilmu ini walaupun online, ini menjadikan sebab di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang menjadi pintu masuk setan sehingga setan bisa menguasai jiwa seseorang. Ada beberapa poin yang memang sudah disebutkan oleh al-muallif. Kemudian juga bagaimana bentuk atau macam hati ketika dihadapkan kepada fitnah syahwat dan fitnah syubhat, menerima syahwat dan syubhat tersebut, dan ada juga yang kemudian ya tidak menerimanya, dia bisa sudah ada dua yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Ya, sulit untuk beribadah, ya, sulit untuk mencintai Allah, sulit untuk rindu kepada Allah. Ya, kemudian dia lebih memprioritaskan syahwatnya bandingkan dengan menjalankan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Ya, ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, hal itu tidak menyebabkan hatinya terluka. Baik, ya, insya Allah tabaraka wa ta'ala akan kita bahas pada pertemuan kali ini kan poin pada tanda-tanda penyakit hati. Yang ketiga, pemiliknya tak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Jadi al-jahlu di situ, ya, kebodohan itu tidak menjadikan dia itu sakit, ya, tidak menjadikan dia itu tergerak untuk kemudian mencari, tidak menjadikan dia tergerak untuk kemudian membahas, ya, mendengarkan, membaca, mengkaji sesuatu yang dia bodoh terhadap. Dan ini tentunya yang dimaksud adalah dalam ilmu syar'i, bukan dalam ilmu dunia. Baik, insya Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita minta kesediaan pada Ibu Ummu Fatih. Ummu Fatih, bagaimana kalau menjadi Ummu Fatih mendengar Ustadz Afwan. Oh, Ummu Fatih mendengar. Nah, baik. Kalau Ibu Siska mungkin ya. Nah, kalau Ibu Siska bagaimana? Afwan, Ustadz, halaman berapa Ustadz? Saya nggak nyimak minggu lalu. Halamannya 26 Ibu. 26, insya Allah. Nah. 26. Sekarang
di poin yang ketiga. Yang bicara berlebihan ya? Halaman 26, poin yang ketiga. Pemiliknya tak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Halaman 26. Oke. Pemilik, oke, poin 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, pemiliknya tak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Hati yang sehat akan merasa sakit dengan perkara-perkara subhat yang menjakitinya. Ia juga merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran dan akidah-akidah yang batil. Oleh sebab itu, kebodohan merupakan musibah terbesar yang diderita orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Sebagian ulama menuturkan, tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Dikatakan kepada Imam Sahal, wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek dari kebodohan? Jawabnya, bodoh terhadap kebodohan. Maksudnya orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Ada yang mengatakan benar, karena ia menyumbat pintu ilmu secara keseluruhan. Seorang penyair berkata, orang bodoh mati sebelum kematian datang menjemput. Jasad-jasad mereka telah menjadi mayat sebelum mereka dikubur. Arwah mereka merasa sendu dalam jasad-jasadnya. Sampai pada hari kiamat pun mereka tidak bangkit. Nah, barakallahu fiik wa sallallahu ilaih. Berkaitan dengan poin-poin tanda-tanda penyakit hati adalah seseorang itu tidak merasa sakit dengan kebodohan yang dia miliki. Ya, ketika dia tidak tahu tentang kebenaran, dia tidak tahu tentang syariat, dia tidak tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tidak menjadikan dirinya gusar, ya, tidak menjadikan dirinya kemudian terbangkit rasa ingin tahu dari apa yang dia bodohi. Beliau katakan hati yang sehat akan merasa sakit dengan perkara-perkara syubhat yang menjangkitinya. Ya, berarti berkaitan dengan syubhat. Hati yang normal, yang sehat, itu akan merasa sakit dengan syubhat yang terdapat dalam hati tersebut. Ia juga merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Jadi ketika dia bodoh itu dia sakit. Ya, hatinya itu sakit. Dan ketika dia bodoh akan akidah-akidah yang benar itu sakit. Ketika dia terjangkiti dengan akidah-akidah yang batil, hatinya itu akan berteriak. Ya, sakit. Oleh sebab itu, kebodohan merupakan musibah terbesar yang diderita orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Nah, ini ciri orang yang hatinya sehat, ya, hatinya yang hidup. Orang yang hatinya hidup, dia akan berteriak ketika menjangkiti kebodohan. Nah, sebagian ulama menuturkan, tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Ya, yang paling buruk dosa itu adalah bodoh. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan sumber bencana. Semua kesalahan, semua kezaliman, kefasikan, kemaksiatan, semua dosa bersumber, ya, berporos pada satu poros, yaitu kebodohan. Sehingga memang tidak ada secara umum gitu ya maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Nah, yang lebih menjadi musibah lagi, dia tahu bahwasanya bodoh, tetapi untuk menimba ilmu. Gitu ya. Dikatakan kepada Imam Sahal, wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek dari kebodohan? Yang lebih jelek dari kebodohan. Jadi kebodohan itu apa yang lebih jelek dari kepada kebodohan? Itu sendiri. Bodoh terhadap kebodohan. Ya, ini disebut oleh para ulama usul dengan jahil murakkab. Ya, la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Gitu ya. Maksudnya adalah orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Ya, ada orang yang mengetahui bahwa dia bodoh dan dia menyadari itu. Ya, dia menyadari bahwa dia tidak tahu. Ya, tapi ada kemudian orang yang merasa dia itu benar. Ya, dan dia tidak tahu bahwa dia itu salah. Gitu ya. Orang yang bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Gitu ya. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak mengetahui. Ini adalah yang lebih buruk dari kebodohan. Jadi kebodohan itu bagi para ulama maratib, bertingkat. Ada yang bodoh, dia sadar dirinya bodoh. Dan lebih buruk dari itu adalah bodoh yang kemudian tidak sadar bahwasanya dirinya itu bodoh. Ada yang mengatakan, benar,
Karena ia menyumbat pintu ilmu secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Ya, karena memang ketika dia tidak mengerti dan tidak paham dirinya itu bodoh, ya, bukan orang yang sadar akan kebodohan yang ada pada dirinya, ini akan membuat dia menutup semua pintu ilmu. Jadi dia merasa benar, ya, dan dia akan menutup semua pintu ilmu. Dia nggak mau belajar dan tidak mau mendengar dari orang lain, gitu ya. Karena beda tadi. Kalau bodoh dan mengakui kebodohan, dia akan mau belajar. Pintu ilmu itu tidak akan tertutup secara keseluruhan. Mungkin beberapa gitu ya. Tapi dia akan berusaha untuk membuka gitu. Tapi kalau dia bodoh tapi tidak sadar dirinya bodoh, ya, merasa apa yang diyakini itu adalah benar, ya, maka dia itu akan menutup semua pintu ilmu. Seorang penyair berkata, orang bodoh mati sebelum kematian datang menjemput. Jasad-jasad mereka telah menjadi mayat sebelum mereka dikubur. Arwah mereka merasa sendu dalam jasad-jasadnya, sampai pada hari kiamat pun mereka tidak bangkit. Maknanya apa? Di sini adalah celaan kepada orang yang bodoh, dan terutama kepada orang yang ya tidak sadar bahwa dirinya itu adalah bodoh. Nah, ini merupakan tanda yang ketiga yang dikatakan oleh mu'allif kepada orang-orang yang hatinya sakit. Ya, hatinya sakit. Sakit itu dia sulit untuk beribadah, gitu ya. Yang sakit itu dia ya tidak akan merasakan luka-luka maksiat, gitu ya. Kemudian tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Orang yang hatinya sehat, ya, orang yang hatinya sehat, maka dia akan mudah untuk beribadah, dia akan mudah untuk cinta kepada Allah, dia akan mudah untuk mempelajari tentang ma'rifatullah, gitu ya. Orang yang hatinya sehat, dia akan merasa sakit ketika dia melakukan kemaksiatan. Orang yang hatinya sehat, dia akan merasa sakit dengan kebodohannya terhadap suatu kebenaran, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, silakan dibaca Ibu. 4. Pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Hal ini sebagaimana mayoritas manusia yang berpaling dari mendengarkan Al-Quran yang telah difirmankan Allah. Dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra 82. Mereka mendengarkan nyanyian yang menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan menggugah syahwat. Di dalamnya pula terkandung kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba akan lebih mengutamakan maksiat karena kecintaannya pada hal-hal yang dimurkai Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, mengutamakan maksiat ialah buah dari penyakit hati, dan hal itu kian memperparah penyakit hati. Selama hati sehat, ia akan cinta pada yang dicintai Allah dan apa yang dicintai Rasul-Nya. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi kasirin minal amri la'annitum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karota ilaikumul kufra wal fusuk wal isyan ulaika humul rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Hujurat 7.
Rasulullah SAW bersabda, apa nih? Terjemahannya aja ya, Pak Ustadz ya. Iya, silakan dibaca Tentang terjemahannya. iman, orang yang rela Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Beliau juga bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, anak dan keluarganya serta manusia semuanya. Ya, Baik, poin yang kelima sekalian dibaca Ibu silakan. langsung. Ya. 5. Pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang, dan tidak merasa asing, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuknya. Setiap kali hati pulih dari sakitnya, ia akan pergi ke akhirat. Sementara pemilik hati yang sakit, penampilan lahirnya akan berbeda dengan batinnya. Ia melihat apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak melihat apa yang ia lakukan. Kondisinya di dunia sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Kun fi dunya ka'annaka azibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Nah, baik. Poin yang keempat, barakallahu fikum jazakillah khair. Poin keempat adalah pemiliknya, maksudnya pemilik hati yang sakit. Jadi dia akan beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Karena di sini manahnya adalah hal-hal yang menjadi asupan bagi hatinya, gitu ya, bukan makanan yang dia makan, tapi apa yang dijadikan asupan bagi hatinya. Hal-hal yang bergizi yang masuk ke dalam hatinya, ataukah hal-hal yang menjadi racun. Ya. Baik. Hal ini sebagaimana mayoritas manusia yang berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Nanti Al-Quran ini adalah hal yang menjadikan hatinya bergizi, yang menjadikan hatinya bernutrisi, ya, menjadikan hatinya sehat, menjadikan hatinya hidup. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam Al-Isra ayat 82 berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami telah turunkan ya, dari Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa, obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim selain kerugian. Baik, sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah penawar, ya, sesuatu yang baik bagi hati. Mereka mendengarkan nyanyian yang menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan menggugah syahwat. Berarti ini lawan dari gizi bagi hati yang sehat. Ini adalah lawan dari nutrisi yang baik untuk hati. Apa itu? Nyanyian. Lawannya adalah nyanyian. Nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan, ya, dan dapat menggugah syahwat. Di dalamnya pula terkandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba akan lebih mengutamakan maksiat karena kecintaannya pada hal-hal yang dimurkai Allah dan Rasul-Nya. Kapan ini? Ketika hatinya sakit, gitu ya. Dia akan prioritaskan apa yang menjadi pelampias dari syahwatnya. Dia menyukai musik, dia akan dengarkan musik itu. Dia tidak akan mengindahkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian mengutamakan maksiat ialah buah dari penyakit hati dan hal itu kian memperparah penyakit hati. Jadi dengan asupan-asupan racun itu, ya, ketika dia terus mengkonsumsi racun itu dia akan mati hatinya. Ya.
Dan mati hati itu tidak serta-merta langsung, tapi ada penyebab-penyebab yang sangat banyak. Di antara penyebab itu adalah hatinya mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadikan itu mati, menyebabkan hatinya mati, ya, racun. Selama hati sehat, ia akan cinta pada apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai Rasulnya. Di antara tanda hati yang sehat adalah cinta kepada apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai Rasulullah, dia akan cinta padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, "Wa fikum Rasulullah." Ketahuilah oleh kalian bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah. Ya, kami telah utus Rasul, telah utus orang Nabi dari golongan kalian manusia. Ya, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul tersebut mentaati kalian, kemauan kalian dalam, ya, banyak urusan, maka niscaya kalian akan mendapatkan kesusahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu punya syariat. Kita punya syahwat gitu ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW selalu mengikuti, ya, syahwat kita, maka itu akan berujung kepada kebinasaan bagi kita sendiri. Tapi Rasulullah SAW selalu membimbing kita kepada syariatnya Allah. Ya. Sesuatu yang secara fisik atau secara kasat mata, ya, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sering kita ulang-ulang, Nabi SAW menggambarkan dunia ini seperti penjara bagi orang beriman. Memang isinya, ya, banyak aturan. Tidak boleh ini, harus melakukan itu. Gitu ya. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hati kalian. Maka seseorang itu kemudian bisa konsisten, merasa senang dalam amal kebaikan, dalam keimanan itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia cinta kepada keimanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keimanan itu indah dalam hatinya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah lah yang telah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan, benci kepada maksiat. Itu Allah juga yang menjadikan itu ya. Maka sudah layaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu zat yang membolak-balikkan hati agar Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai apa yang Allah cintai dan ridhoi. Agar hati kita itu selalu mencintai keimanan, agar hati kita itu selalu mencintai amal-amal baik, ya. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita itu benci kepada hal-hal yang Allah murkai, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kezaliman, kefasikan, kekufuran, kesyirikan. Allah semua yang menjadikan itu. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, orang yang mendapatkan hidayah. Siapa mereka? Hatinya dijadikan, ya, membenci apa-apa yang Allah benci, jadikan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaqa halawatal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, telah merasakan manisnya iman orang yang rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Kalau dia itu sudah, ya, dikatakan di sini Rabi, dia telah ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi. Ya, dia sudah ridho akan hidup yang seperti itu. Ya, diserahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad, lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, keluarganya, serta manusia semuanya. Semua manusia, ya, tidak ada yang lebih dia cintai
dibandingkan dengan kecintaan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian dan ayat tadi juga Surah Hujurat ayat yang ke-7 ya, ini dijadikan oleh al-mu'allif ya sebagai dalil bahwasanya seorang yang memiliki hati yang sehat dia akan selalu memilih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan memilih ya hal-hal yang bergizi, bernutrisi bagi hatinya, bukan mengkonsumsi sesuatu yang menjadikan hatinya itu sakit hingga berakhir pada kematian. Baik, yang kelima, pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang, dan tidak merasa asing. Ini orang yang hatinya sakit. Ya. Orang yang hatinya sakit, dia akan nyaman sekali hatinya, penuh dengan keridoan, ya, dalam menjalani kehidupan di dunia, ya, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuknya. Ya, ridho di sini ya dia senang sekali dengan ya fasilitas-fasilitas di dunia, ya, sama sekali dalam hatinya tidak mengharapkan akhirat dan tidak beramal untuk akhirat. Setiap kali hati pulih dari sakitnya, ia akan pergi ke akhirat. Sementara pemilik hati yang sakit, ya, penampilan lahirnya akan berbeda dengan batinnya. Ia melihat apa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak melihat apa yang ia lakukan. Kondisinya di dunia, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabirin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi bersabda, jadilah engkau di dunia laksana orang asing. Ya. Jadi orang yang hatinya sehat, ya, dia akan menjadi asing di dunia ini. Ini juga sepadan dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya katakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam berawal dalam keterasingan dan Islam juga akhir dalam keterasingan, maka beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Orang-orang yang sehat hatinya, mereka tetap akan merasakan keterasingan, ya, tetap mereka akan merasakan keterasingan di dalam hatinya, dan ini berlawanan dengan apa yang dicatatkan oleh al-mu'allif tentang orang-orang yang hatinya sakit. Ya. Mereka menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang, ya, tidak merasa asik, tidak mengharapkan akhirat, dan tidak beramal untuk akhirat. Nah, lanjutkan berikutnya setelah kita membahas 5 poin orang yang hatinya sakit, termasuk dalam tanda-tanda hati yang sehat. Nah, silakan dibaca, Ibu. Barakallah. Ustaz. Tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda-tanda hati yang sehat dan cinta kepada Rabb-nya ialah 1. Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hati itu seperti periuk dan lisan laksana gayungnya. Lisan mengeluarkan yang manis atau yang pahit dari dalam hati. Apabila hati dipenuhi perasaan cinta kepada Rabb yang maha luhur dan agung, lisan pasti tergerak untuk melantunkan zikir. Tapi bila hati dipenuhi hal-hal lain seperti kufur, fasik, dan durhaka, lisan tergerak untuk memfitnah, mengadu domba, serta berbuat keji dan cabul. Sebagian ulama mengatakan, orang yang cinta kepada Allah tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah sekejap pun. Ada pula yang berkata, orang yang cinta Allah ialah orang yang hatinya melalang buana dan banyak zikir, yang menyebabkan ia meraih keridhaan Allah dengan berbagai sarana sesuai kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya karena terbiasa dan rindu zikir. Zikir dalam keadaan susah ialah tanda cinta. Sebagaimana diungkapkan Antaroh, sungguh aku ingat kamu dan tombak, seolah bagaikan dasar-dasar sumur dalam kepekatan. Ketika Allah memberikan rukhsah berbuka dan mengqasar salat, Dia memerintahkannya agar banyak berzikir. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Anfal 45. Dua. Nah, Udah. silakan dilanjutkan. Yang kedua. Pemiliknya senantiasa aktif sehingga ia pasrah kepada Allah dan bergantung kepadanya. Sebagaimana orang dimabuk cinta yang bergantung kepada kekasihnya, maka tidak ada kehidupan, keberuntungan, kenikmatan, dan kesenangan baginya kecuali dengan keridoan, kedekatan, dan kasih sayangnya. Dengannya ia merasa tenang, kepadanya ia mendapatkan ketenangan, dan kepadanya ia berlindung. Dengannya ia bahagia, kepadanya ia pasrah, dengannya ia berpegang, kepadanya ia berharap, dan kepadanya ia takut. Zikir adalah makanan dan santapannya. Cinta dan rindu kepadanya ialah kehidupan, kesenangan, dan kebahagiaannya. Berpaling darinya dan bergantung kepada selainnya ialah penyakitnya. Kembali kepadanya ialah obatnya. Oleh sebab itu, jika ia mendapati Robnya, ia merasa senang dan tenang, perasaan bimbang dan keluh kesah sirna, serta terpenuhi kebutuhannya. Karena di dalam hati terdapat kebutuhan yang selamanya tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut selain Allah Azza wa Jalla. Baik, nah, barakallahu fiikum wa sallallahu ilaihi. Hati yang sehat dikatakan di antara tanda-tanda hati yang sehat dan cinta kepada Rabb-nya adalah yang pertama banyak berzikir kepada Allah, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati itu seperti periuk dan lisan laksana gayungnya. Lisan mengeluarkan yang manis atau yang pahit dari dalam hati. Ya. Apa yang ada dalam hati kita, maka yang menggambarkan itu adalah lisan kita. Karena lisan ini ya adalah penyambung dari apa yang ada dalam hati. Apabila hati dipenuhi perasaan cinta kepada Allah yang maha luhur dan maha agung, maka pasti lisan tergerak untuk melantunkan zikir. Ya. Maka apa yang ada di lisan kita ini adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati. Kalau seandainya hati kita itu dipenuhi dengan cintaan kepada Allah, maka lisan kita pun akan dipenuhi dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada berzikir. Tapi kalau seandainya selain itu, maksudnya hatinya diisi dengan hal-hal selain itu, maka itu juga akan tergambarkan dari lisannya. Tapi bila hati dipenuhi hal-hal lain seperti kekufuran, hatinya dipenuhi dengan kekufuran, tidak akan muncul tulisan tuh ya. Pikirnya tadi tidak akan muncul. Dia dipenuhi dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, maka lisan akan tergerak untuk memfitnah. Lisan akan tergerak untuk mengadu domba. Lisan akan tergerak untuk berbuat keji dan cabul. Sebagian ulama mengatakan, orang yang cinta kepada Allah tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah sekejap pun. Orang yang cinta kepada Allah, dia nggak akan mendapati kesenangan di dunia. Dan dia tidak akan pernah lalai dari zikir kepada Allah sedikit pun. Ini hakikat orang yang cinta kepada Allah Subhanahu. Ada pula yang berkata, orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang hatinya melalang buana dan banyak berzikir, yang menyebabkan ia meraih keridhaan Allah dengan berbagai sarana sesuai kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya, karena terbiasa dan rindu. Zikir dalam keadaan susah ialah tanda cinta, sebagaimana diungkapkan oleh Antarah, sungguh aku ingat kamu dan tombak, seorang bagikan dasar-dasar sumur dalam kepekatan. Maksudnya ini ingatnya seorang dalam keadaan susah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah berbuka, rukhsah mengqashar salat, maka Allah memerintahkan agar memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh-musuh,
maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45 ini menjadi dalil dari banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dalil bahwasanya seseorang ketika dia dalam kesusahan, di antara tanda kecintaan dia adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika susah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemiliknya senantiasa aktif sehingga ia pasrah kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Pemilik hati yang sehat ini dia akan selalu aktif. Kemudian dia ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah. Sebagaimana orang yang dimabuk cinta yang bergantung kepada kekasihnya, maka tidak ada kehidupan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan baginya kecuali dengan keridoan, dengan kedekatan, dan dengan kasih sayang. Kasih sayang orang yang dia cintai gitu ya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin, dengan Allah Subhanahu wa taala ia akan merasa tenang. Orang yang cinta kepada Allah, maka dengan Allah dia akan merasa tenang. Kepada Allah ia akan merasakan ketenangan. Kepada Allah ia berlindung. Dengan Allah ia bahagia. Kepada Allah ia pasrah. Dengan Allah ia berpegang. Kepada Allah ia berharap dan kepada Allah ia takut. Yang dikatakan zikir adalah makanan dan santapannya. Cinta dan rindu kepada Allah ialah kehidupan, kesenangan dan kebahagiaannya. Berpaling dari Allah dan bergantung kepada selain Allah adalah penyakit. Kembali kepada Allah adalah obatnya. Oleh sebab itu jika ia mendapati Rabb-nya, ia merasa senang dan tenang. Inilah keadaan orang beriman ya. Jika dia mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, maka dia akan senang, dia akan tenang ya, karena memang dia tidak berharap kepada selain Allah. Tapi orang yang berharap kepada manusia, dia berharap kepada makhluk, maka harapannya itu hanya akan kosong ya. Maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena makhluk itu ya akan selalu mengecewakan. Namanya makhluk manusia, kalau kita gantungkan harapan kita kepada manusia, kita akan kembali dengan kekecewaan. Tapi kalau kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Perasaan bimbang dan peluh kesah sirna. Maksudnya apa ya? Semua hal-hal yang menjadikan kita bimbang, menjadikan kita sedih, itu akan sirna semua. Ketika apa? Ketika kita ya menggantungkan harapan kita kepada Allah dan kita mendapatkan ya Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Serta akan terpenuhi kebutuhannya. Karena di dalam hati terdapat kebutuhan yang selamanya tak ada yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan kita itu banyak. Apa yang kita inginkan itu beraneka ragam. Tidak ada manusia yang dapat menepatinya. Yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pasrah kepada Allah, ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara tanda orang yang memiliki hati yang sehat. Baik, yang pertama banyak berzikir, yang kedua ya pasrah kepada Allah dan bergantung kepadanya. Baik, yang ketiga silahkan dibaca. Ya. Nah, 3. Ia rela tubuhnya letih untuk melayani Allah dan hatinya tidak merasa jemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Yahya bin Mu'az berkata, "Barang siapa senang melayani Allah, segala sesuatu akan senang melayaninya. Barang siapa matanya senang kepada Allah, setiap mata akan senang melihatnya." Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada seseorang, "Obatilah hatimu, karena tuntutan Allah kepada para hamba ialah kebaikan hati mereka." Maksudnya, keinginan dan tuntutannya kepada mereka.
Sementara itu, baiknya hati ialah dengan memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ia akan senang melayaninya. Selanjutnya, pelayanannya kepada Allah menjadi energi hati dan makanan bagi jiwanya. Seperti ungkapan seorang penyair, jadilah orang yang senang melayani Rabbmu, karena orang-orang yang jatuh cinta ialah pelayan bagi para kekasihnya. Ibnul Mubarak berkata, engkau bermaksiat pada Allah tetapi engkau mengharapkan cintanya. Sungguh sebuah perumpamaan yang indah. Bila cintamu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena orang yang jatuh cinta biasanya taat kepada yang dicintainya. 4. Pemiliknya rindu melayani Allah. Kerinduannya melayani Allah melebihi kerinduan orang lapar terhadap makanan dan minuman. Apabila seorang hamba telah merasakan manisnya interaksi dengan Allah Azza wa Jalla dengan melanggengkan ketaatan, ia akan cinta terhadap ketaatan. Sedetik pun ia tidak bisa lepas darinya. Bila ia mendapati dirinya menganggur dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dadanya terasa sempit. Di samping itu, ia memperoleh motivasi dalam hatinya yang menyuruhnya berbuat taat kepada Allah. Seorang wanita salaf berpetua kepada anak-anaknya, biasakanlah diri kalian mencintai Allah dan mentaati Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa itu jinak dibaca senang dengan ketaatan dan anggota badan mereka enggan dengan selain ketaatan. Jika setan menawari maksiat kepada mereka, maksiat tersebut melewatinya sembari merasa malu karena mereka mengingkarinya. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallah. Wah, barakah. Tanda hati yang sehat yang ketiga adalah ia rela tubuhnya letih, capek, lelah untuk melayani Allah dan hatinya tidak merasa jemu. Ya, orang yang hatinya sehat, ya, ibadah itu tidak akan menjadikan dia lelah, tidak akan menjadikan dia letih, ya, tidak akan menjadikan hatinya jemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat hingga kedua kakinya bengkak. Menjadikan dalil ya oleh mu'allif di sini bahwasanya orang yang hatinya sehat tidak akan letih untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang hal itu, Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa senang melayani Allah, segala sesuatu akan senang melayaninya. Makanya bersenada dengan apa yang Nabi SAW sabdakan, kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah senang kepada seorang hamba, maka Allah akan mengabarkannya kepada seluruh ahli sama, seluruh penghuni langit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ya mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah yuhibbu fulan, Allah mencintai si fulan. Seluruh penghuni langit itu tahu, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan qabul, ya, qabul kepada ahli al-ard, kepada orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, sehingga mereka pun akan ya menyukai orang tersebut. Orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini secara fitrah manusia akan mencintainya. Manusia akan suka kepadanya, gitu ya. Barang siapa yang matanya senang kepada Allah, sudah merindukan Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka setiap mata akan senang melihatnya. Ya. Kalau kita ya katakan di sini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan seorang cinta. Gitu ya. Kemudian kalau seandainya mata kita ini senang kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka semua mata pun akan senang kepada kita. Ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada seseorang, obatilah hatimu. Karena tuntutan Allah kepada para hamba ialah kebaikan hati mereka. Nah, ini intinya ya. Kalau seandainya hati itu baik, akan menjadikan ya orang lain juga suka kepada mereka. Nah, yang harus diobati adalah hati. Maksudnya keinginan dan tuntutan Allah kepada mereka. Allah itu ingin hati kita itu menjadi hati yang selalu diperbaiki, hati yang selalu baik.
Sementara itu baiknya hati ialah dengan memenuhi hati tersebut dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau hati kita itu benar, hati kita itu lurus, hati kita itu baik, maka isilah hati ini dengan kecintaan kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan senang melayani Allah. Selanjutnya, pelayanannya kepada Allah menjadi energi hati dan makanan bagi jiwanya. Seperti ungkapan seorang penyair, jadilah orang yang senang melayani Rabb, karena orang-orang yang jatuh cinta ialah pelayan bagi para kekasih. Jadi kalau kita seandainya cinta pada seseorang, kita akan menjadi pelayan baginya. Begitu juga seorang hamba ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi pelayan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak berkata, engkau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau mengharap cintanya, cinta Allah. Sungguh sebuah perumpamaan yang indah. Bila cintamu itu jujur, kalau kamu cinta jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan selalu mentaati Allah. Kenapa? Karena orang yang sedang jatuh cinta, dia selalu taat kepada yang dicintainya. Hingga menjadi poin yang ketiga, orang yang hatinya sehat adalah orang yang ia rela tubuhnya letih untuk melayani Allah dan hatinya tidak merasa jemu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, pemiliknya rindu melayani Allah. Kerinduannya melayani Allah melebihi kerinduan orang yang lapar terhadap makanan, ya, dan minuman. Dia rindu sekali melayani Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita permisalkan orang yang hatinya sehat itu di antara waktu-waktu sholat dia akan merindukan waktu sholat berikutnya. Gitu ya. Bukan orang yang selalu mengeluhkan. Baru saja tadi sholat zuhur ini sudah asar lagi, gitu ya. Baru saja tadi sholat asar ini sudah maghrib lagi. Orang yang hatinya sehat yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sehat dia akan tidak akan pernah merasa jemu dari itu semua. Dia akan merindukan setiap waktu di mana dia memberikan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah merasakan manisnya interaksi dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang hamba telah merasakan manisnya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melanggengkan ketaatan, ia akan cinta terhadap ketaatan. Sedetik pun ia tidak bisa lepas darinya. Nah, ini adalah apa yang dijadikan oleh muallif tentang orang yang hatinya sehat, dia akan selalu rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Bila ia mendapati dirinya menganggur dan tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, dadanya terasa sempit. Di samping itu, ia akan memperoleh motivasi dalam hatinya yang menyuruhnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita salaf berpetuah kepada anak-anaknya, biasakanlah diri kalian mencintai dan menaati Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa itu akan senang dengan ketaatan. Dan anggota badan mereka enggan dengan selain ketaatan. Ya. Orang-orang yang mencintai Allah, menaati Allah itu anggota tubuhnya enggan untuk bermaksiat. Ya, hatinya itu akan senang ya dengan ketakwaan. Baik. Jika setan menawari maksiat kepada mereka, kalau mereka diganggu oleh setan, ya, maksiat tersebut melewatinya sembari merasa malu karena mereka mengingkari. Misalnya mereka tidak mau bermaksiat, ya, mereka tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, silakan dibaca Ibu. 5. Jika ia mulai melaksanakan sholat, sirnalah keinginan dan kesedihannya terhadap dunia. Bahkan ia merasa senang dan nikmat dalam sholatnya, serta merasa sedih untuk mengakhirinya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waju ila qurratu aini fil sholah. Kesenanganku dijadikan di dalam sholat. 6. Kekikirannya dalam menggunakan waktu untuk menaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Karena modal utama seorang hamba ialah hembusan-hembusan nafasnya. Setiap desah nafasnya laksana mutiara berharga yang bisa digunakan membeli harta karun yang tidak pernah musnah. Karena itu, penyanyian atau pembelian yang dilakukan temannya terhadap barang
terhadap waktunya tersebut membuatnya hancur. Tak seorang pun merelakan semua itu kecuali orang yang bodoh dan idiot. At-Tirmizi meriwayatkan hadis dalam kitab Jami'-nya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi kurisat lahu nakhlatu fil jannah." Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Beliau juga bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena kalian akan diberi balasan atas bacaan kalian. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 10, lam 10, dan mim 10. Beliau juga bersabda, "Man shalla fi yaumi apa ya? Yaumi apa nih? Yaumi Tintai asyrat. asrota sajdata tatabu'an bunyalahu baita fil jannah." Barang siapa menunaikan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Orang yang hatinya sehat, yang menerima pembahasan ini dengan baik, ia akan mengisi waktu dan umurnya dengan mentaati Allah. Sebaliknya, ia pelit menggunakan waktu dan umurnya untuk selain mentaati Allah. Sehingga ia pun menjadi orang yang pelit daripada orang yang paling pelit terhadap hartanya. Nah, hal yang kelima yang menjadi tanda hati seseorang itu sehat adalah jika ia mulai melaksanakan sholat, maka sirnalah keinginan dan kesedihannya terhadap dunia. Jadi kalau dia sudah mulai komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, semua keinginannya terhadap dunia akan terputus. Semua kesedihannya terhadap dunia akan terputus karena dia mengetahui dia sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ia merasa senang dan nikmat dalam salatnya, ya, serta merasa sedih untuk mengakhirinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waju'ila qurratu aini fi shalah." Kesenanganku dijadikan di dalam salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang hatinya sehat, ya, mau datang waktu sholat itu dia bahagia, ya, dia bisa mengerjakan sholat itu bahagia, ya. Dia mengerjakan sholat hilang semua kekecewaannya, hilang semua kesedihan, hilang semua harapannya kepada dunia yang ada di hadapannya dalam perkara akhirat. Nah, yang keenam, di antara tanda hati yang sehat adalah kekikirannya, kepelitannya dalam menggunakan waktu untuk menaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Maksudnya apa? Dia tidak mau untuk menggunakan waktunya kecuali dalam hal-hal ibadah, ya. Dia tidak mau menggunakan waktunya dalam hal-hal yang membinasakannya, dalam hal-hal yang menjadikan dia lalai dari Allah. Dia sangat pelit terhadap waktunya. Dia sangat memperhitungkan setiap detiknya, ya. Dia ingin semua waktunya hanya dicurahkan, digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang paling kikir terhadap harta? Orang yang pelit itu kan tidak akan mudah mengeluarkan uangnya, gitu ya. Seperti itu pula dan bahkan lebih pelit, ya. Orang mukmin itu akan lebih pelit dengan waktunya, akan sangat perhitungan dengan waktunya. Kalau memang amalan itu tidak dicintai oleh Allah, dia akan sangat perhitungan pada waktu. Karena modal utama seorang hamba ialah hembusan-hembusan nafas, waktu. Ya. Yang paling utama, modal paling utama, yang paling berharga dari seorang manusia itu adalah waktunya. Setiap desah nafasnya, setiap waktunya, setiap detiknya, itu laksana mutiara berharga yang bisa digunakan membeli harta karun yang tak pernah musnah. Karena itu penyanyian atau pembelian yang dilakukan temannya terhadap barang atau waktunya tersebut membuatnya hancur. Jadi kalau ada yang menggunakan waktunya pada sesuatu yang tidak bermanfaat, itu membuat dia
hancur hatinya. Karena dia sangat pelit sekali akan waktu. Tak seorang pun merelakan semua itu kecuali orang yang bodoh dan idiot. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dalam kitab Jami'-nya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih, wurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang banyak mengucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdihi maka akan semakin banyak pula pohon kurma yang ditanamkan baginya di surga. Ya. Orang yang hatinya sehat dia tidak akan menggunakan waktunya selain untuk membaca zikir-zikir yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan seperti itu. Ya, dan dia tahu tuh satu kata saja diucapkan Subhanallahil Azim wa bihamdihi satu pohon kurma. Subhanallahil azim wa bihamdi satu pohon kurma di surga. Subhanallahil azim wa bihamdi satu pohon kurma di surga. Ya. Jadi kalau dia gunakan detik-detiknya untuk mengucapkan hal-hal yang lain atau disibukkan dengan hal-hal yang lain, dia akan tidak rela. Dia pelit sekali dengan waktunya. Dikatakan kepada dirinya, ya, lebih baik saya mengucapkan Subhanallahil azim wa bihamdi dibandingkan yang melaksanakan hal yang tidak bermanfaat lain. Ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena kalian akan diberi balasan atas bacaan kalian. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu ya 10, lam 10 dan mim 10 maksudnya. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti ada 10 kebaikan. Nah di sini juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca Al-Quran. Karena di setiap hurufnya itu terdapat kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang hatinya sehat, dia akan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Dia tahu fadilahnya, dia tahu keutamaannya. Ya, dia tidak akan menyibukkan dirinya selain dengan apa yang terdapat keuntungan ya baginya di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shalla fi yaumin 12 sajdatan tatawuan bunyalahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, ya, seperti salat ba'diyah dan qabliyah, ya, hadisnya terkhusus dalam salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kata Nabi, dia akan Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi orang yang beriman itu sangat pelit dengan waktu. Waktunya digunakan untuk sholat. Gitu ya. Karena dia tahu ketika sholat, sunnah, qobliyah, ba'diyah, dia akan mendapatkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia waktunya akan disibukkan dengan membaca Al-Quran. Gitu ya. Karena satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan lebih. Kalau Allah berkehendak. Kemudian kalau dia sedang tidak sholat, sedang tidak baca Al-Quran, dia akan berzikir gitu ya. Jadi kalau waktunya kosong, dia akan sibuk dengan sholat. Ya. Kemudian setelah sholat, dia akan membaca Al-Quran. Kalau dia harus mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia tidak dapat membaca Al-Quran gitu ya, maka dia akan ya melakukan aktivitas tersebut sambil lisannya berzikir kepada Allah. Tangannya mengerjakan apa, tapi lisannya berzikir. Nah ini orang yang sangat pelit sekali dengan waktu, tidak mau menggunakannya selain apa yang menjadikan Allah cinta dan ridho kepadanya. Orang yang hatinya sehat, yang menerima pembahasan ini dengan baik, ya hanya akan mengisi waktu dan umurnya dengan menaati Allah. Sebaliknya, ia selain menaati Allah, dia orang yang lebih pelit daripada hartanya. Nah, silakan dilanjut Ibu. Ya, ia pun karena yang dijadikan acuan bukanlah amal. Sebab itu setiap kali beramal, ia berusaha ikhlas mengikuti
Rasulullah SAW. Ia menyaksikan kurang maksimal menggunakan anugerah Allah dan atau menyebabkannya ujub, sombong, maupun hal-hal lainnya yang mengakibatkan amal-amal tersebut kelihatan baik di mata manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dan mengatakan bahkan melebihi orang yang bakhil ketika kehilangan keluarga atau harta. Sebab ia tahu kerugian bila dinisbatkan dengan kerugian akhirat tidaklah apa-apanya. Sebab cepat atau lambat harta benda dunia pasti akan berwajah, tidak pernah sirna dan musnah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi Allah akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. An-Nahl 96. Apabila seorang saudagar tidak melakukan transaksi penjualan yang memiliki nilai laba 27 dirham yang ada dalam satu kota, tentu ia akan menggigit jari penyesalan. Karena itu, orang yang tidak menunaikan sholat jamaah yang pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada sholat sendirian, tapi tidak menyesalinya, hal itu merupakan ciri hati yang sakit. Sebab mengagungkan perintah dan larangan termasuk ciri hati yang sehat dan cinta Rabbnya. Nah, baik. Yang ketujuh, perhatian yang memperbaiki ya kualitas amal ya itu lebih banyak daripada perhatiannya pada amal itu sendiri. Karena dijadikan acuan bukanlah kuantitas dari amal tersebut, bukan berapa banyaknya, tapi seberapa kualitasnya ya. Akan tetapi kebaikan amalnya dan penjagaannya dari hal-hal yang menghapuskan pahala. Dia sudah mengerjakan tuh banyak ibadah ya. Dia sudah mendapatkan banyak pahala. Nah, yang dia fokuskan adalah bagaimana pahala itu tidak terhapuskan ya. Bagaimana pahalanya itu akan tetap ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya kelak di akhirat ya. Oleh sebab itu setiap kali beramal ia berusaha ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi dia tahu dua ini syarat ibadah. Kalau ada salah satu saja yang tidak ia lengkapi, maka amalnya tidak akan bernilai pahala ya. Dia melakukan amal ibadah tapi tidak ikhlas ya, dia riya, dia sum'ah di situ, maka amalnya terhapus ya. Bukan seberapa banyak dia melakukan amalnya, enggak, dia melihat lebih kepada fokus ya kualitas ibadahnya ya. Kemudian kalau dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ini pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya ya. Jadi menjadi perhatiannya lebih itu adalah kepada amalnya, memperbaiki amalnya, kualitas amal. Ia menyaksikan dirinya kurang maksimal menggunakan anugerah Allah dalam memenuhi hak-hak Rabb-nya. Lalu ia tidak mengungkit-ungkit amalnya kepada Allah atau manusia. Itu menyebabkan ujub, sombong, maupun hal-hal lain yang mengakibatkan amalan-amalan tersebut kelihatan baik di mata manusia, namun justru lebih dekat pada kejelekan. Ya. Orang yang mengungkit-ungkit amalannya akan hilang, amalannya akan terhapus. Ya. Orang yang sombong, orang yang ujub kepada dirinya, juga menghapuskan amalan-amalan. Ya. Dan ini yang menjadi ciri orang yang hatinya sehat adalah dia akan memperhatikan ya lebih banyak kualitas amal solehnya. Baik, yang kedelapan, bila luput melakukan suatu ketaatan, dia akan merasa rugi. Ini mungkin berhubungan dengan yang tadi orang yang kikir ada waktu ya. Kalau dia luput, dia lalai melakukan suatu ketaatan, dia akan merasa sangat rugi. Kerugian yang ia rasakan bahkan melebihi orang yang bakhil ketika kehilangan keluarga atau harta. Orang yang pelit kehilangan harta, dia akan ya, merasa sangat merugi. Begitu juga orang yang beriman, hatinya sehat,
ia akan sangat merugi apabila ia luput melakukan suatu ketaatan dan kebaikan. Sebab ia tahu kerugian tersebut merupakan kerugian akhirat. Gitu ya. Karenanya ia merasa sakit ketika ia tidak mengerjakannya. Selain itu, ia juga tahu kerugian dunia bila dinisbatkan dengan kerugian akhirat tidaklah ada apa-apanya. Sebab cepat atau lambat, harta benda dunia pasti akan musnah. Sementara yang di sisi Allah Azza wa Jalla tidak pernah sirna dan tidak pernah musnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang di sisi kalian itu akan lenyap. Nikmatan duniawi, harta duniawi akan. Tapi apa yang di sisi Allah dari pahala-pahala itulah yang kekal. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. An-Nahl ayat 90. Apabila seorang saudagar tidak melakukan transaksi penjualan yang memiliki nilai laba keuntungan 27 dirham yang ada pada suatu kota, tentu ia akan menggigit jari penyesalan. Ya. Kalau transaksi itu terlewatkan begitu saja, dia akan menyesal. Karena itu orang yang tidak menunaikan salat berjamaah yang pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada salat sendirian, ya, tetapi tidak menyesalinya, hal itu merupakan ciri hati yang sakit. Laki-laki ya, laki kalau seandainya dia sholat berjamaah, dia lipat gandakan 27 kali lipat. Ya. Tapi kalau dia luput darinya kebaikan tersebut, ya, dan dia merasa tenang-tenang saja, dia merasa santai-santai saja, ya, ini merupakan ciri hatinya sakit. Karena orang yang hatinya sehat, cirinya dia akan merasa rugi kalau terluputkan darinya suatu kebaikan. Sebab mengagungkan perintah dan larangan termasuk ciri hati yang sehat dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya juga poin penting. Orang yang mengagungkan perintah, ya, mengagungkan larangan, maksudnya itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk dia perhatikan, ya, untuk dia indahkan, ya. Larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan ciri orang tersebut memiliki hati yang sehat. Nah, ini apa yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita alhamdulillah sudah masuk ke dalam tanda-tanda hati yang sehat. Yang pertama tadi adalah banyak berzikir kepada Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia pasrah, ia bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Ia rela tubuhnya capek, lelah, letih untuk Allah. Dia pun tidak merasa jenuh ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dia rindu untuk selalu melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia mulai melaksanakan sholat, maka sirnalah keinginan dan kesedihannya terhadap dunia. Kepelitannya dalam menggunakan waktu untuk menaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Dia tidak mau buang-buang waktu untuk, ya, menggunakan waktu selain dari apa yang Allah cintai. Kemudian perhatiannya memperbaiki amal lebih banyak daripada perhatiannya pada amal itu sendiri. Fokus kepada apa yang menyebabkan Allah akan menjaga amalnya dan akan memberikan kepadanya di akhir kelak. Ya, bila ia luput melakukan suatu ketaatan, ia akan merasa sangat rugi. Inilah 8 ciri tanda ketaatan yang menjadikan seorang itu dikatakan ia memiliki hati yang sehat, hati yang hidup. Di poin-poin berikutnya yang masih tersisa, poin 9, 10, dan 11, insya Allah Azza wa Jalla akan kita bahas di pertemuan kita. Kemudian kita masuk ke judul yang baru, yaitu faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Ini saja yang dapat disampaikan. Tafihuna sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua
dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz mau nanya nih, terkadang kan kita tuh melakukan ibadah, sholat, puasa itu kan kadang capek Ustadz, lelah. Nah sampai sejauh mana kelelahan kita itu, capeknya kita itu tidak membuat kita merasa tidak mencintai Allah gitu Ustadz. Karena terkadang memang ketika sholat malam itu capek, dan itu ketika di akhir-akhir sholat terkadang ketika udah mau selesai rasanya oh alhamdulillah udah mau selesai gitu. Apakah itu membuat kita tidak mencintai Allah ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. nah, barakallahu fiik wa sallallahu. Tentu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia selalu merasa jenuh gitu ya. Dia merasa selalu capek, dia selalu merasa letih gitu ya. Seperti halnya orang-orang munafikin ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afqalas salati indal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah adalah salat yang salat subuh dan salat isya gitu ya. Dan ini merupakan ciri dari kenifakan yang ada dalam hati mereka. Orang munafik itu paling berat untuk melaksanakan salat subuh dan salat isya. Karena waktu itu adalah waktu yang gelap. Tidak ada orang yang dapat melihat apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak hadir di masjid, tidak ada yang akan ngeh, gitu. Tidak akan ada yang tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu sebagai simbol orang yang berat melaksanakan ibadah, ya itu berarti tanda kenifakan. Soal nifak hatinya tidak sehat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan hal itu. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa ya wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu ketika mereka melaksanakan salat, mereka kan bangun melaksanakan salat dengan rasa malas ya. Nah, rasa malas mereka akan riak. Kalaupun mereka salat mereka akan riak. Ini tanda-tandanya. Mereka sholat itu malas, kemudian kalaupun mereka sholat mereka riak. Ketika mereka sholat pun la yadhkurunallaha illa qalila, tidak akan banyak mengingat Allah. Jadi zikirnya itu sedikit. Mengingat Allahnya ciri orang-orang yang munafik. Adapun kalau seandainya kelelahan dan keletihan yang dilakukan oleh seseorang yang merutinkan kebaikan, dan ini merupakan keletihan yang wajar, manusiawi gitu ya. Ini bukan termasuk dalam pembahasan yang kita bahas. Dan Nabi SAW juga di antara hal yang dijaga oleh Nabi, seseorang itu tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengamalkan suatu amalan. Pernah Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi melihat ada bentangan tali gitu ya dalam masjid. Nah, Nabi bertanya, ini punya siapa? Untuk apa? Maka para sahabat mengatakan tali ini adalah milik si fulana. Apabila ia sedang sholat, kemudian dia capek, dia akan bergelantungan di tali tersebut. Jadi sholat malam itu sambil bersandar kepada tali. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur si fulan, ya, perempuan tersebut. Alaikum bima tutiqun. Wallahi la yamallahu hatta tamallu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kalian melakukan apa yang dapat kalian lakukan. Itu maksudnya apa? Kalau beramal itu sesuai dengan kapasitas kemampuan diri. Kalau memang mempunyai suatu amalan sekian, maka lakukan sekian. Jangan berlebihan, karena itu akan menjadikan hati kita itu akan benci kepada amalan tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang seseorang yang ketika dia ngantuk untuk sholat. Kenapa? Berarti tidak akan sadar. Jadi dia ketika sholat bukannya meminta ampunan kepada Allah, malah dia akan mencela dirinya sendiri. Saking ngantuknya dia. Nah, ini adalah hal-hal yang dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meremehkan suatu amalan. Ya, pertama. Yang kedua, tidak berlebihan dalam beramal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicontohkan di situ tadi dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya ya setiap malam kemudian sampai kaki bengkak-bengkak itu memang
adalah kelebihan Nabi SAW. Tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Nabi SAW. Ya. Tapi itu dijadikan sebagai percontohan. Maksudnya orang yang beriman, dia dalam melaksanakan sholatnya, dia tidak akan merasa ya, berkeberatan. Ya. Tidak akan merasa keberatan. Dan rasa berkeberatan itu di dalam hati. Maka dikatakan tadi rasa yang jenuh. Ya, hati yang jemu. Nah, begitu Allah Ta'ala alam. Kalau seandainya rasa capek itu adalah rasa manusiawi, maka ini bukan termasuk dalam pembahasan. Begitu Ibu. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, perasaannya sih capeknya capek fisik aja Ustadz. Nah, ya, kalau capek Iya, fisik wajar. iya, Nah, seperti iya. kita puasa lapar, wajar. Iya Ustadz, jazakallah khair penjelasannya Ustadz. Amin wa iyyakum. Nah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pada jamaah yang telah bertanya dan juga atas penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayub. Pada berikutnya pada jamaah yang bertanya kembali dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya tentang tanda-tanda penyakit hati ya. Di poin 3 sama di poin 2. Apa sih yang dimaksud dengan tidak merasa sakit atas kebodohannya? Apa sih? Apa yang dirasakan dengan sakit itu apa sih? Gimana sih gitu? Menggambarkan rasa sakit dirinya tuh masih memiliki hati yang sakit tuh. Apakah terasa gitu Pak Ustadz? Demikian. Nah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Tentu di sini dikatakan tidak merasa sakit adalah orang yang ketika dia melakukan kemaksiatan dia tidak merasa sedih, gitu ya. Terus seperti poin kedua, tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Ternyata maksiat itu dia meninggalkan luka dalam hati. Orang yang tidak merasakan sakit karena luka-luka maksiat ini dijadikan tanda bahwa sedang sakit, ya. Hati yang sakit itu bagaimana? Ia yang galau dengan kemaksiatan. Kan gitu ya. Ada orang-orang ketika dia melaksanakan kemaksiatan ya hatinya galau, ya. Hatinya gundah gulana itu. Ya. Biasa seperti orang yang pertama kali melakukan sebuah dosa gitu ya. Dia perasaan itu tidak enak, ya. Dia tidak akan nyaman gitu. Dia akan selalu kepikiran, dia akan selalu merenung gitu, akan selalu kecewa gitu. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Tapi ketika perbuatan itu kembali dia lakukan dan menjadi bahkan rutinitas, dia akan biasa saja. Ya, kita dapati para pelaku dosa besar itu dia terbiasa melakukan dosa tersebut ya karena memang sudah menjadi rutinitas, nggak ada itu merasa tidak lagi merasa sakit akibat luka-luka maksiat di dalam hatinya. Jadi di sini al-mu'allif ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan akan ada luka dalam hati. Di antara luka dalam hati itu adalah kegundah-gulanan. Dia akan sedih, dia akan kepikiran, dia akan merasa ya berat dalam hatinya. Ini secara fitrah memang seperti itu. Begitu juga dengan orang yang bodoh terhadap kebenaran, ya. Dia akan merasakan hal yang sama, ya. Orang yang bodoh itu tidak akan orang yang hati sehat ketika dia bodoh akan suatu hal gitu, sehingga dia terjatuh dalam suatu kemaksiatan, dia jatuh dalam suatu ya larangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bulan-bulan. Dia akan merasa sedih, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa tidak tenang. Ketidaktenangan itulah yang dimaksud dalam sakit, dalam bahasa sakit sih, kata-kata sakit. Allah Ta'ala. Oke, iya. Jadi dia kalau yang hatinya sehat itu kemaksiatan akan membuat dia gundah, dia cemas. Tetapi yang sakit hatinya, sakit bodoh, dia tidak merasakan kegundahan itu ya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya diri sendiri itu bisa menganalisa hati kita masing-masing ya dengan demikian, gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu mungkin bisa digambarkan karena memang pembahasan poin ketiga ini kan tentang orang yang apa tadi, tentang orang yang dia tidak sadar dirinya bodoh, ya. Dia akan merasa nyaman dengan itu. Ya. Jadi orang yang tidak sadar bahwasanya dirinya tidak tahu, ya, dia tidak tahu bahwasanya diri dia bodoh, ya. Dia merasa nyaman dengan itu. Dia tidak hatinya itu tidak gundah, ya. Hatinya tenang-tenang saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan sakit tadi.
Oh, gitu. Nah kan orang Jadi yang sakit dia akan berteriak kan. Seorang yang ya, sakit dia akan mencari obat. Seorang yang ya, sakit dia akan mengeluh gitu ya. ya, Seorang yang sakit dia akan berusaha untuk ya, mengobati. Tapi ya, kalau dia logikanya diam demikian. saja berarti itu menandakan tidak ada rasa sakit yang dia alami dalam hatinya. Ya, kalau gitu yang bodoh yang tidak mengetahui bahwa dirinya sakit, berarti orang sekelilingnya yang bisa memberitahu kepada dia ya gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, hanya orang-orang yang di Hmm, sampingnya, hanya orang-orang yang di hmm, ininya, ya, di sekelilingnya ya, yang dapat pengetahuan. ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Ustadz dengan pertanyaan Bu Siska tadi tentang poin 3. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya memang didasari dengan ilmu ya Ustadz. Eh, Artinya dengan ilmulah seseorang itu bisa mengetahui hatinya sakit atau tidak. Artinya tadi seperti Bu Siska bilang, bertanya bahwa bagaimana kita mengetahui. Jadi sebelum saya masuk poin ini Ustadz, saya mau bertanya dulu, maksudnya Nah, gini, dalam arti gini, kita sudah belajar tauhid adanya asul iman, asul kufur gitu Ustadz. Nah, kita melihat nih secara dosa besar itu kan adalah sesuatu yang terlihat ya Ustadz. Sedangkan tazkiyatun nah, nafs itu adalah penyakit-penyakit hati. Ini sesuatu ilmu yang luar biasa ya Ustadz. Kaitan dengan dari iman itu adanya di hati ya Ustadz. Jadi kalau kita tidak paham diawali dengan tauhid yang ada iman di dalam hati, ini bagian ya Ustadz. Artinya tadi kalau kita bilang ini dia tidak paham dengan subhat, bagaimana dia mau tahu bahwa ini subhat tidak subhat gitu loh Ustadz, kecuali dengan diawali belajar hal yang pokok. Nah tadi kalau bahasanya terkait dengan Bu Siska membahasakan seperti ini, suka pakai artinya gini, alhamdulillah kita sudah mulai nih, wah nih aku nih sakit hati, ini penyakit hati nih gitu loh. Artinya kok sudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Tadi kan gini nih, bentuk pengagungan terhadap Allah adalah gitu loh, melakukan ketaatan kepada Allah dengan perintahnya dan menjauhi larangan. Begitu kan Ustadz? Itu adalah bentuk dari hati yang iya. sehat. Nah, begitu. Nah, pada saat kita melihat orang yang terdekat dalam dirinya kita melakukan sebaliknya, ini kan indikasi dari penyakit hati, gitu kan Ustadz? Kebodohan. Nah, iya. Hanya yang mengalami kan tidak merasa dia sakit. Nah, kita kan suka banyak pakai untuk mengatakan begini begitu itu tuh kan diawalin, kalau tidak diawali dengan hal yang awal langkah gitu loh Ustaz. Awal langkah ini kan adalah tauhid, mengenal Allah Ta'ala, bahwa Allah mengetahui hati kita yang paling dalam gitu kan Ustaz. Ini menyampaikan, mendakwain ini tazkiyatun nafs ini kan memang urutannya setelah belajar tauhid ya Ustadz. Kalau orang nggak belajar tauhid dulu melakukan tazkiyatun nafs, kan rasanya sulit gitu Ustadz. Begitu kan Iya. memahaminya atau bagaimana Ustadz? Iya, tentu. Nah, tentu dalam pembahasan tazkiyatun nafas ini nggak bisa dilepaskan dengan pembahasan tauhid. Bahkan pembahasan tentang tauhid itu adalah yang melandasi pembahasan-pembahasan ini. Karena kan dia berbicara tentang wadah. Ya. Kita berbicara tentang iman, ini berbicara tentang wadahnya, wadahnya hatinya. Jadi katakan penyucian jiwa, penyucian hati. Kita lihat nih wadah yang bisa menampung keimanan dengan wadah yang nggak bisa menampung keimanan gitu ya. Ada wadah yang rusak gitu kan ya. Itu berarti hati yang rusak. Ada yang wadahnya dia bagus, baik, dia bisa menampung keimanan dengan baik. Ini dikatakan hati yang sehat gitu ya. Ada yang wadah baik tapi ada bolong sana sini gitu ya. Ada wadah yang sakit. Kita mengenali wadah itu dengan mempelajari tazkiyatun nafas, dan ini fondasinya adalah pembahasan tentang tauhid. Dan apa yang disampaikan tadi benar Bu Met, ya. Pembahasan tauhid ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tazkiyatun nafas. Bahkan kalau kita lihat poin-poinnya satu persatu, semuanya ini berisi tentang pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Maka tadi disebutkannya tentang kekufuran, tentang kesyirikan, bagaimana orang itu Allah jadikan dia benci kepada kekufuran, dia benci kepada kesyirikan, dia benci kepada kemaksiatan. Itu semua berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan iman. Iman itu, amal itu berdampak ya pada apa yang dimiliki oleh seseorang dari keimanan yang ada dalam hatinya. Paham?
Ya, saya setelah membaca ini Ustadz memahamin bahwa aplikasi dari bawah apa yang disampaikan ajaran Islam ini detail ya Ustadz. Artinya itu sampai sekecil-kecilnya itu dijelaskan. Sampai gini, masalahnya Benar. kita berlebihan makan gitu loh. Dengan hal yang detail itu saya sampai Masya Allah ya. Dari sini ini bentuk rahmat Allah itu luar biasa Ustadz, memang menginginkan seluruh hambanya melalui lisan Rasul untuk masuk ke dalam jannah, tinggal kitanya ya Ustadz. Sebegitu Kak memahaminya Ustadz Iya Afsafullah. Ya, benar, gitu. nah, Ustaz detail sekali benar. Jadi kalau dibilang kerusakan seseorang itu ya eh, dari segala aspek gitu kan ya. Ketika seseorang itu bermaksiat, ketika seseorang itu rusak imannya, rusak akidahnya dari segala aspek, gitu ya. Islam ini mengajarkan kepada kita segala kebaikan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Gitu. Ketika kita mengikuti aturan Islam, ketika kita mengikuti syariat, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua urusan kita akan menjadi baik. Gitu. Ya, tapi kalau kita ada yang mengikuti, ada yang tidak, berarti ada yang ya urusannya baik dan ada juga yang tidak gitu ya. Kalau kita meninggalkan secara keseluruhan berarti semuanya rusak. Ya. Jadi rusak tidaknya kehidupan kita, tubuh kita, semuanya yang ada dalam dunia ini itu tergantung dengan bagaimana kita mengikuti ajaran dari yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Satu poin lagi Ustadz Afwan tadi sebut katanya orang munafik Nah, itu berat sholat isya dengan sholat subuh gitu kan. Ini kan kalau kita aplikasikan dari hadis itu karena gelap tidak terlihat gitu Ustadz. Bagaimana kami dengan ibu-ibu kan tidak terlihat keluarnya di dalam Ustadz. Kalau kalau aplikasinya kan pada diri gitu loh. Kalau sholat subuh sepertinya alhamdulillah tidak. Sholat isya kadang-kadang berat. nah, Itu termasuk ke sana Kak Ustadz. Bagaimana tuh memahaminya? Kan tidak keluar tuh kita di dalam rumah gitu loh Ustadz. Bagaimana nah, Ustadz? ya tentu kalau sholat isya ini memang ada pengkhususan dibanding dengan salat-salat yang lain. Dan di antara hal yang membuat itu menjadi lebih berat bagi orang munafik itu Nabi SAW itu di antara sunnahnya suka mengakhirkan isya. Ya, kalau salat-salat yang lain kan di awal waktu. Ya. Salat isya itu diakhirkan oleh Nabi SAW. Ada satu lagi salat zuhur itu pun dalam kondisi kalau panasnya benar-benar menyengat. Jadi kalau salat isya itu rata-rata Nabi SAW itu yang menunggu para sahabatnya berkumpul. Ya. Dan ini yang menjadikan orang-orang munafik itu semakin tambah malas lagi. Adapun tadi apa yang disebutkan dari kondisi komunitas yang di rumah, ya, ini berarti dia mendapatkan opsi pilihan tuh yang terpenting baginya adalah tidak menjadikan sholat isya itu di luar sepertiga pertama, ya. Dia punya pilihan tuh di awal waktu sampai sepertiga pertama. Karena itu waktu yang paling akhir Nabi SAW mencontohkan untuk pelaksanaan sholat isya. Nah, di antara waktu ini dia punya ikhtiar, dia punya pilihan untuk melaksanakan di waktu yang mana saja. Allah Taala. Baik Ustadz, berarti dengan seperti itu tidak termasuk dengan yang munafik ya Ustadz. Takut juga nih Nah, Ustadz. insya Allah tidak Ya. termasuk. Nah, Ya, ya. Bukan nah, artinya kan kita harus mengukur kan kita kalau ada indikasi seperti itu kan kita harus memperbaikinya begitu kan Ustadz. Artinya nah, itu kan warning, artinya peringatan bagi kita ya kita tidak ingin termasuk kita beribadah tetapi termasuk golongan yang Allah sebut dengan munafik. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Ustadz bisa nambah ya. nah, silakan. Saya Bu Endang Ustadz, ini pakai handphone anak saya. Nah, Masya Allah, barakallah. Ya Ustadz Afwan ini, saya tuh ini kalau hati itu merasa hina, merasa tidak pantas di hadapan Allah, terus kemudian ya merasa bahwa sangat jauh sekali dengan amalan, bahkan imannya para sahabat. Nggak usahlah para sahabat, para orang-orang mungkin yang di sekitar kita saat ini yang mereka lebih khusyuk imannya. Kita melihat iman lebih kuat, tolabul ilminya lebih kuat gitu. Nah itu jadi merasa diri ini hina atau tidak pantas. Ini saya minta surga gitu ke Allah itu masih jauh banget. Itu termasuk di kategori yang mana Ustaz? Hati yang sakit ataukah hati yang sehat?
Baik, barakallahu fiik. Untuk perasaan kita merasakan hina, ini hinanya dari mana dulu gitu ya? Kalau kita melihat bahwasannya kita adalah orang beriman dan hina, tentu tidak, ya. Tidak. Tapi kalau kita merasa hati kita ini masih banyak kekurangan, kita masih melakukan maksiat, banyak celah-celah yang menjadikan kita itu jauh dari Allah, ini malah bisa menjadi pertanda keimanan, ya. Kita tidak merasa aman di zona keimanan kita, ya. Ini diantara tanda hati kita itu sehat, ya. Hati kita itu sehat. Ketika apa? Ketika kita merasa kurang dalam beribadah, kita merasa kurang dalam kedekatan kepada Allah, kurang dalam komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda yang baik kalau memang dilihat dari perspektif itu. Tapi kalau seseorang itu melihat dirinya sudah cukup gitu ya, yang sudah merasa soleh, dia sudah merasa ini baru berarti bahaya. Dia sudah merasa dekat dengan Allah, dia sudah merasa benar dengan ibadahnya, dia sudah ini. Nah, ini berarti jadi ada tanda ujub, ada tanda kesombongan dalam dirinya, dan itu menyebabkan ya suatu indikasi yang buruk terhadap hatinya. Nah, Ibu. Nah, berkaitan dengan Allah memerintahkan bahwa kita diperintahkan untuk mintalah surga Firdaus gitu. Sedangkan kita mengetahui bahwa penghuni surga Firdaus itu cirinya seperti ini gitu. Nah, kalau kondisinya begitu, ya kalau memang dimaksud adalah permintaan kita merasa hina dan kita tidak mau meminta, ini tentu bertentangan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Ketika Nabi memerintahkan kita untuk meminta Firdaus, ya, itu secara tidak langsung Nabi SAW mengarahkan kepada kita untuk berakhlak seperti akhlaknya penghuni Firdaus, supaya kita beramal dengan amalannya para penghuni surga Firdaus. Jadi memang kita merasa kurang gitu ya. Tapi kan hati ini dan juga takdir itu berada di tangan Allah. Jadi kita minta yang terbaik. Minta terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita merasa hina, dan perasaan hina inilah yang kemudian kita tidak mau meminta lebih kepada Allah. Ada satu hal yang harus kita pahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun. Allah adalah zat yang rahmatnya itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menerima taubat gitu ya. Bisa kita ini melihat kita berdosa, kita ini banyak melakukan kesalahan ya, dibandingkan dengan orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Tapi ada satu hal yang menyebabkan kita ini selalu termotivasi. Jadi jangan sampai kita ini merasa putus asa dengan rahmatnya Allah. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap yakin Allah itu ya dan memberikan kita yang terbaik. Kalau kita mampu ya berusaha sebaik semaksimal mungkin yang kita bisa dengan melakukan amalan kebaikan, terus meminta maaf kepada Allah, insya Allah akan berikan kita yang terbaik. Dan kita juga pantaskan gitu ya hati kita, diri kita ini dengan apa yang kita minta gitu. Jadi secara tidak langsung kita akan berhijrah secara otomatis tuh ya. Dengan permintaan kita meminta surga Firdaus, maka kita pun melayakkan memposisikan hati kita, memposisikan anggota tubuh kita, amalan-amalan kita, tindak tanduk kita sebagaimana tindak tanduk penghuni surga Firdaus. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Sekalian Amin. ini Ustaz, Nah, ini silakan. Ustaz Abu Ayub, Abu Arkan dan juga jamaah ibu-ibu sekalian, ini mumpung masih jauh tapi mumpung ada pertemuan, jadi insya Allah di tanggal 28 Oktober kami akan mengadakan akad nikah sekaligus walimah di Cilengsi, Bogor, Ustadz. Jadi mohon yang Masya Allah. waktu untuk saya mengharapkan bisa hadir untuk menyaksikan anak-anak kami melangsungkan akad nikah dan walimahan di tanggal 28 nanti. Untuk ininya bisa menghubungi Bu Meti ya, Bu Meti. Baik, insya Allah nanti di-share ininya. Insya Allah yang menikahkan ininya Bu Endang dari pihak walimah yang laki-laki gitu, Ustadz Abu Arkan. Yang lain nanti ininya insya Allah nanti disampaikan ya undangannya. Begitu ya Bu Endang.
Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas undangannya Ibu. Amin. Supaya bisa ketemu Ustadz yang lain-lainnya, kan belum pernah ketemu ini. Siap. Artinya nih, aninya qadarullah demikian. Supaya bisa tatap muka bagi yang selama ini belum pernah ketemu gitu ya Ustadz. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih sehat, Amin ya Rabb. kita bisa ketemu Insyaallah, gitu. insyaallah. Insyaallah. Ya. Amin. Termasuk saya Bu Meti. Ya kan semuanya Bu Anda juga kan belum pernah ketemu nih. Ada beberapa Umu Fati yang dari Surabaya bisa tuh Umu Fati di Surabaya itu. Jangankan dengan jamaah ya Bu Met, saya dengan besan aja belum pernah ketemu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bentuk karena qadarullah ya Ustadz, jika Allah menghendakin segala sesuatunya dimudahkan urusannya, mudah-mudahan bentuk bagian dari kita memang betul-betul ingin menjadikan persaudaraan ya Ustadz karena Ya iman. Rabb, amin. Ya, insyaallah. Baik, jazakallahu khair Ibu atas undangannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan Ibu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum pada jamaah yang telah bertanya dan juga atas penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Sebelum nampaknya tadi menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Sebelum kajian diakhiri, ana mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik wa sallallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan juga semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surganya, surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu Ibu fiik. Abu Arfan. Ustaz, Abu Arfan.